Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore kepada Pak Damora dan teman-teman semua. Ya, Hari ini, untuk yang melakukan presentasi bisa mengaktifkan kameranya supaya bisa terdokumentasi dari presentasi kelompoknya. oke baik. Hmm, oke baik, kami dari kelompok 4 hari ini ingin mempresentasikan analisis review jurnal dalam mata kuliah Mekanika Fluida. Kami dari kelompok 4 kelas B, di sini ada Arya Dwi Yunanto dengan NIM 21103111054. Kemudian ada Jeremy Francisco dengan NIM 21103111051. Kemudian ada juga Muhammad Wiweko Alfarabi dengan NIM 21103111055. Dan kemudian dengan saya sendiri Raja Sadam Alimron dengan NIM 21103111049. Boleh di next. Oke, jurnal yang kami ambil sendiri mempunyai judul Mach Number and Energy Loss Analysis Inside Multistage Tesla Valves for Hydrogen Decompression. Untuk penerbitnya sendiri yaitu ada Elsevier dengan sumber www.elsevier.com/locate/energy. Untuk penulis jurnalnya sendiri ada Jin Yuangqian, Minrui Chen, Zhijingao, Zhijiangjin. Untuk instansi asal penulisnya sendiri yaitu ada Institute of Process Equipment, College of Energy Engineering, Zhejiang University, Guangzhou, China, dan Statki Laboratory of Fluid and Mechatronic System, Zhejiang University, Hangzhou, China. Boleh di next. Oke, untuk di introduction sendiri membahas tentang mengenai gas hidrogen tidak hanya merupakan bahan bakar terbarukan yang bersih, ringan, dan sangat berlimpah, tetapi juga memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bensin dan solar. Kemudian, kendaraan listrik hidrogen sel bahan bakar telah mendapatkan perhatian banyak peneliti karena efisiensinya yang tinggi dan emisi yang tidak beracun serta masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar. Oleh karena itu, diperlukan unit yang digunakan untuk merealisasikan dekompresi hidrogen antara penyimpanan hidrogen bertekanan tinggi dan sel bahan bakar. Saat ini, proses pengurangan tekanan terutama dicapai dengan katup pengurang tekanan. Karena tekanan di belakang penyimpanan hidrogen biasanya 35 atau 70 MPa. Dan tekanan sebelum sel bahan bakar biasanya 0,1 sampai 0,3 MPa. Kemudian permintaan untuk kinerja katup reduksi tinggi dan struktur katup sangat kompleks. Untuk katup berikutnya adalah katup Tesla. Katup Tesla sendiri adalah jenis check valve tanpa bagian yang bergerak, memungkinkan cairan mengalir dengan mudah ke satu arah, tetapi memiliki hambatan besar yang menghasilkan pengurangan tekanan tinggi ke arah lain. Sampai saat ini sendiri, katup Tesla banyak digunakan dalam sistem mikrofluida untuk mengontrol arah aliran atau meningkatkan perpindahan panas. Di bawah kondisi operasi tekanan tinggi, ada kecepatan aliran tinggi di dalam katup Tesla dan maksimum dapat melebihi kecepatan suara lokal, sehingga katup Tesla multistage diperlukan untuk mencapai penurunan tekanan yang lebih tinggi. Untuk gambarnya sendiri bisa dilihat di bagian kanan. Oke, boleh di next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut. Ketika terdapat aliran compressible turbulen akan mengakibatkan kebisingan aerodinamis dan juga kehilangan energi di dalam katup. Ketika katup pengurang tekanan diterapkan dalam kendaraan listrik berbahan bakar input hidrogen, struktur katup biasanya cukup kompleks dan katup seringkali sangat mahal dalam biaya produksi dan memiliki kemungkinan kerusakan struktural yang lebih tinggi.
Dengan demikian, katup Tesla bisa menjadi pilihan alternatif karena strukturnya yang sederhana. Boleh dilanjut? Lebih dari satu stage katup Tesla diperlukan untuk mencapai dekompresi hidrogen yang diperlukan dan di bawah kondisi operasi tekanan tinggi. Mungkin ada kebisingan aerodinamis dan kehilangan energi di dalam katup Tesla. Oleh karena itu, Mach number digunakan untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya kebisingan aerodinamis dan laju disipasi turbulen digunakan untuk mengkarakterisasi kehilangan energi di dalam katup Tesla dan kehilangan eksergi digunakan untuk mengukur kehilangan energi di dalam katup Tesla. Mach number adalah satuan kecepatan yang umum untuk mengekspresikan kecepatan suatu pesawat terbang relatif terhadap kecepatan suara. Satuan biasanya ditempatkan sebelum angka pengukuran seperti Mach 1,0 untuk kecepatan suara, Mach 2,0 untuk 2 kali kecepatan suara. Angka sebenarnya kecepatan suara tergantung kepada tingkat tekanan dan suhu atmosfer. Boleh dilanjut? Oke. Result and discussion. Di sini ada gambar Tesla valve, struktur parameter katup Tesla multistage yang dipelajari adalah penampang persegi dan diameter hidrolik adalah 5 mm, radius kurva luar adalah 10 mm, sudut katup adalah 45 derajat, dan interval jarak antara dua tahap katup yang berdekatan adalah 15 mm. Next. Selanjutnya gambar 2 adalah distribusi bilangan dan daya aktivitas di dalam katup Tesla 4 Dari gambar ini dapat ditentukan bahwa angka kebilangan Mach yang tinggi muncul di belakang setiap saluran tikungan dan jumlah Mach tertinggi atau maksimum terdapat pada stage akhir. Dari distribusi daya aktivitas dapat diketahui juga bahwa di mana bilangan maksimal maka aktif core besar pula, sehingga jika bilangan maksimal terlalu tinggi maka terdapat kemungkinan terjadinya kebisingan. Lanjut. Selanjutnya gambar 3 dan 4 yaitu Mach number maksimum pada setiap tahap katup muncul di lokasi di mana saluran tikungan bergabung dengan saluran lurus. Bahwa distribusi Mach number di dalam stage katup di bawah multistage yang berbeda pada katup Tesla adalah sama. Kecuali nilai Mach number pada setiap stage meningkat ketika hidrogen mengalir menuju outlet dan Mach number di dalam saluran lurus lebih rendah dari saluran tikungan setelah bifurkasi untuk semua katup Tesla multistage. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa jumlah Mach meningkat dengan meningkatnya rasio tekanan, tapi menurun dengan bertambahnya jumlah stage katup. Jumlah Mach maksimum hampir 0,98 untuk katup Tesla limited, ketika rasio tekanannya itu 2,4, yang berarti kebisingan aerodinamis yang parah dapat dihasilkan. Tapi pada katup Tesla 10 stage, jumlah Mach maksimum berkurang 25%. Selanjutnya, pada diagram di atas dapat diketahui bahwa bilangan Mach maksimum di dalam katup Tesla multistage meningkat dengan seiring meningkatnya rasio tekanan dan penurunan nomor stage katup. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah untuk gambar ke-8 yaitu menunjukkan tingkat dari disipasi turbulen di bidang tengah pada Tesla tahap 6, yaitu di katup bawah rasio tekanan yang berbeda laju disipasinya. Disipasi turbulennya memiliki maksimum lokal di sekitar pertemuan dan percabangan saluran lurus juga dan saluran belokan di setiap stage katup untuk katup Tesla multistage yang diberikan. Nah, nilai tingkat tinggi disipasi di lokasi yang sama di setiap stage katup pada dasarnya ialah untuk meningkat ketika hidrogen mengalir menuju outlet, dan tingkat disipasi turbulen maksimum muncul pada pertemuan di stage katup terakhir ketika rasio tekanan sama, sedangkan untuk rasio tekanan meningkat, laju disipasi turbulen di setiap tahap katup juga ikut meningkat.
Dari eksergi, suatu sistem yang adalah usaha kerja maksimum yang dapat dilakukan oleh suatu sistem. Sedangkan energi loss sendiri dalam penelitian ini merupakan perubahan eksergi antara inlet dan outlet dari katup Tesla multistage. Sehingga kehilangan eksergi yang lebih besar berarti kehilangan energi yang lebih tinggi. Dan kenaikan entropi juga akan meningkat dengan meningkatnya rasio tekanan. Nah, conclusion yang kami dapat dari jurnal ini adalah katup Tesla multistage yang digunakan dalam keadaan terbalik memiliki kelebihan dalam proses dekompresi hidrogen. Di bawah turbulensi aliran hidrogen dan kondisi kecepatan aliran tinggi bertekanan tinggi, kebisingan aerodinamis dapat terjadi dan kehilangan energi di dalam katup Tesla pun mungkin terjadi. Mach numbers digunakan untuk mengetahui kemungkinan dari terjadinya kebisingan aerodinamis, laju disipasi turbulen, dan kehilangan energi yang digunakan untuk menyelidiki kehilangan energi di dalam katup Tesla multistage. Mach number di lokasi yang sama dari setiap stage katup meningkat ketika hidrogen mengalir menuju outlet dan jumlah Mach number maksimum meningkat dengan peningkatan rasio tekanan dan penurunan nomor stage katup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Najwa, Ivana, silakan. Mau nanya penyebab terjadinya kebisingan aerodinamis. Mengaktifkan on cam-nya untuk yang memberikan pertanyaan supaya bisa terdokumentasi. Oke. Ya, bisa dimulai untuk yang tadi pertanyaannya apa yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok. Saya mau nanya penyebab terjadinya kebisingan pada aerodinamis itu apa ya? Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan Rifat Satrio. Ya, sebentar. Saya Rifat Satrio, NIM 058. Tadi kayak di slide nomor berapa ya ada tentang aliran compressible turbulence. Itu bisa dijelasin nggak maksudnya apa? Itu aja. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Rifat. Ada yang lagi yang bertanya?
sambil menunggu yang lain bertanya, saya jawab pertanyaan dari Najwa dulu ya. Penyebab terjadinya kebisingan aerodinamis. Ya kan? Iya benar. Penyebab terjadinya kebisingan aerodinamis ialah disebabkan oleh aliran udara atau fluida yang melalui pipa, kipas angin, ataupun penurunan tekanan dalam sistem distribusi udara. Ya, itulah kira-kira penyebab dari terjadinya kebisingan aerodinamis. Apakah terjawab, Najwa? Iya sudah terjawab. Makasih ya. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan Rifat, yang aliran compressible turbulen ya? Iya. Aliran compressible turbulen itu adalah aliran di mana ketika perbedaan massa jenis aliran yang tidak dapat diabaikan, nah aliran ini disebut compressible. Aliran turbulen yaitu aliran di mana pergerakan dari partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami percampuran serta putaran partikel antar lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lainnya dalam skala yang besar. Ya, itu saja sih. Oke. Kalau gitu. Makasih infonya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan Alia. Kan tadi ada kayak katup pengurang tekanan itu ya. Itu apa sih sama fungsinya itu buat apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Alia atas pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Ya, Sehan, silakan. Ya, mau tanya, disipasi tuh maksudnya apa ya? Itu aja sih. Ya baik, terima kasih. Yang lain, ada yang masih mau bertanya?
Izin Ya, bertanya dong. silakan. Jadi kan di introduction tadi itu saya ngebaca kalau ada tulisan di sini gas hidrogen tidak hanya merupakan bahan bakar terbarukan yang bersih, ringan dan sangat berlimpah. Jadi gas hidrogen itu bisa dijadiin bahan bakar buat jadi kendaraan gitu. Nah itu boleh kasih tahu nggak tuh contoh kendaraannya tuh kayak gimana? Gitu. Terima kasih. Oh ya, ya terima kasih ya, Akmal. Kami mencari jawabannya dulu ya. Nah, di sini saya mau menjawab pertanyaan Alia, yaitu tentang katup pengurangan, apa itu katup pengurangan tekanan dan fungsinya ya. Iya. Nah, katup pengurangan tekanan sendiri adalah tekanan dari dalam rangkaian yang normal disebut dengan katup terbuka. Nah, rangkaian yang ini lebih banyak digunakan. Bentar. Katup pengurangan tekanan ini adalah untuk menjaga tekanan sistem dengan aman di bawah batas tekanan yang diinginkan hingga mempertahankan tekanannya. Nah, itu aja sih untuk katup. Itu udah termasuk fungsi dan juga pengertiannya. Oke, terima kasih. Nah, saya mau menjawab pertanyaan Sehan ya, Kak. Apa yang dimaksud dengan disipasi ya? Iya dia betul. Ya, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, arti kata disipasi itu adalah hilangnya energi mekanik karena gesekan ataupun gaya yang mirip gesekan. Nah, arti lainnya juga disipasi adalah hilangnya sebagian dari energi sinaran pada interaksi cahaya materi sehingga bagian ini tidak dapat diubah menjadi energi bermanfaat. Itu sih penjelasan dari disipasi. Oke, thank you Jer.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Akmal, yaitu contoh kendaraan yang menggunakan gas hidrogen. Sebenarnya mobil bahan bakar gas hidrogen sama menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Jadi kurang lebih sama seperti mobil listrik. Bedanya fungsi hidrogen di sini untuk menghasilkan listrik yang selanjutnya diteruskan ke motor listriknya. Terus contoh mobil yang berbahan bakar hidrogen yaitu ada Toyota Mirai dan Honda Clarity. Itu setahu saya masih ada di Jepang. Ada mungkin sekian. Nah, saya juga mau menambahkan yang dibilang Arya tadi. Selain mobil, ada juga pesawat yang telah menggunakan bahan bakar hidrogen. Itu aja sih. Sekian jawabannya, Akmal. Oke, makasih. Udah 5 pertanyaan, Pak. Ya, yang sudah tadi sudah 5 pertanyaan. Kemudian di ini ya apa dituliskan jawaban apa tadi yang disampaikan, kemudian pertanyaan apa yang diberikan, lalu jika semuanya sudah lengkap ya, maksudnya pertanyaan dan jawaban sudah lengkap, kemudian kirimkannya di ini ya, di classroom, di classroom google.com untuk nilai slide PowerPoint-nya, untuk nilai PowerPoint yang dikirimkan isinya tentang yang tadi presentasi dari slide-nya, lalu jurnal apa yang diceritakan, dituliskan di slide PowerPoint-nya. Ya, jika tidak ada lagi pertanyaan, tadi sudah 5 ya, bisa ditutup untuk presentasinya. Iya. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami minta maaf. Kalau apabila ada kesalahan juga kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Kemudian absensi ya, nanti untuk absensi mengisi absensi di Classroom Google ini ya, Google Classroom dengan menuliskan nama, kemudian dalam kurung NIM, lalu kelasnya kelas kelas AB atau kelas C sesuai dengan yang tertulis di ini, di sistem online-nya, di siakat mata kuliahnya. Untuk lembar absensi sudah keluar ya di Meet. Sudah, Pak. Berarti mengirimnya di komentar kelas ya, Pak? Iya, di sana, di written di komentar kelasnya. Dituliskan ini namanya, kemudian kelasnya, lalu NIM ya, nama, NIM, nomor induk mahasiswa dalam kurung kelas
AB atau kelas C. Baik, Pak. Mohon izin Pak, berarti untuk pekerjaannya nggak perlu isi apa-apa ya Pak, cuman komen aja. Gimana pekerjaan apanya? Karena kan itu ada tempat untuk mengirimkan file gitu Pak, kalau di Google Classroom. Ha-ha. Jadi itu tinggal diselesaikan aja ya Pak, nggak perlu mengirimkan ininya. Ditulis keterangannya Di komen ya Pak? Iya, di komennya misalnya namanya siapa, nama, kemudian ini ya apa NIM ya, nomor induk mahasiswa, lalu kelasnya dari kelas AB atau dari kelas C, sesuai yang terregistrasi di sistem siakatnya yang terregistrasinya. Ya, baik Pak.